Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3319. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia penuh kegembiraan dan berkata, "Kakek, apakah Anda ingin saya membawanya kembali secara pribadi? Saya masih harus menghadiri upacara pemujaan leluhur." Ye Zongquan berkata, "Jika hal seperti ini terjadi, jika keluarga Ye kami hanya meminta dokter untuk mengirim Helena kembali, kami pasti akan mendapat masalah. Anda adalah cucu tertua dari orang tua Ye dan tunangannya, jadi Anda dapat sepenuhnya mewakili keluarga Ye. Selanjutnya, dengan naik pesawat Concorde, Anda dapat tiba di Eropa Utara dalam 4 jam. Anda akan segera kembali setelah Anda menyerahkannya kepada keluarga kerajaan Eropa Utara. Anda akan kembali malam ini paling lambat besok pagi. Itu tidak akan menunda partisipasi Anda dalam upacara pemujaan leluhur." Berbicara tentang ini, Ye Zongquan memperingatkan lagi, "Helena adalah tunanganmu. Jika kamu tidak mengirimnya kembali, keluarga kerajaan Nordik pasti akan menjemputmu, dan menyebarkannya akan berdampak besar pada reputasimu. Kamu masih muda, Anda tidak bisa begitu saja menyandang label patriot transnasional." Ye Changkong di samping juga segera berkata, "Ya, Xiao Feng. Kamu harus maju dengan masalah ini. Kalau tidak, kamu akan dimarahi sampai mati oleh dunia di masa depan." Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan suara rendah, "Sungguh sial. Setelah berbicara, saya menyadari bahwa saya telah mengatakan sesuatu yang salah dan buru-buru berkata, 'Maaf kakek, maaf ayah, saya sedang terburu-buru sekarang, tidak apa-apa.'" Ye Zongquan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Anda membawa Helena ke bandara, ingat untuk membujuknya sedikit di jalan, jangan membuatnya emosional lagi, pastikan untuk membiarkannya kembali ke Eropa Utara hidup-hidup, mengerti?" Petik 2. Mengerti. Ye Feng mengangguk cepat. Bab 3320. Pada saat ini, Direktur Zhao buru-buru kembali ke ruang penyelamatan. Ye Zongquan memandang Ye Feng dan berkata, "Xiao Feng, kamu masuk bersamaku, tenangkan emosi Helena." Ye Feng mengangguk, dan pergi ke ruang penyelamatan bersama Tuan Ye. Begitu dia memasuki ruang penyelamatan, Direktur Zhao berkata kepada beberapa dokter, "Kalian semua memanfaatkan waktu untuk menyiapkan obat-obatan P3K, peralatan P3K, generator oksigen, dan tabung oksigen. Kami akan berangkat ke bandara dalam 15 menit dan kemudian terbang tanpa henti ke Eropa Utara." Begitu semua orang mendengar ini, mereka segera bubar untuk bersiap. Helena berbaring lemah di ranjang rumah sakit, menatap Ye Zongquan dan Ye Feng, dan bertanya dengan senyum masam, "Apakah Anda akan mengirim saya kembali?" Ye Feng mengangguk dan menggigit peluru dan berkata, "Helena, kami memiliki pepatah lama di Cina yang disebut Loye Guijen. Situasi Anda sangat buruk, kami harus mengirim Anda kembali ke Eropa Utara sebelum situasi Anda memburuk." Helena tersenyum sedih dan berkata, "Oke, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa mendarat di Eropa Utara dengan pesawat." Wajah Ye Feng langsung berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Hal yang paling terkutuk tentang hal semacam ini adalah selama Helena tidak dapat mendukung Eropa Utara, bahkan jika dia kehabisan napas sesaat sebelum pesawat mendarat, masalah ini juga merupakan tanggung jawab keluarga Ye. Ye Zongquan juga mengetahui kebenaran ini dengan baik. Jika Helena hanya anggota keluarga Nordik, akan lebih baik untuk mengatakan, bagaimanapun, itu adalah masalah pribadi antara kedua keluarga, tetapi Helena adalah putri dari keluarga kerajaan Nordik, hak untuk waktu yang lama, itu masih merupakan simbol politik Nordik, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari faktor politik. Begitu naik ke tingkat politik, masalah ini tidak dapat dengan mudah diselesaikan secara pribadi. Ye Zongquan dalam masalah tiba-tiba. Namun, melihat situasi Helena saat ini, saya khawatir dia tidak akan dapat kembali ke Eropa Utara. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Helena berkata dengan lemah, Atau Anda dapat mengambil video saya dengan ponsel Anda. Saya akan menjelaskannya di video, kematian saya. Itu karena penyakit bawaan saya sejak saya masih kecil, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye Anda Wu, jadi Anda tidak perlu, jangan terburu-buru, kirim saya ke bandara." Ye Feng, yang paling takut kehilangan nama pria berhati buruk di masa depan, akan senang, tetapi berkata, "Oh, Helena, kami tidak bermaksud begitu.
Kami hanya ingin Anda kembali ke tanah air tercinta Anda, dan tidak membiarkan Anda meninggalkan penyesalan apapun. Meskipun Ye Feng berkata begitu, tangannya sudah ada di sakunya, dan dia mengeluarkan telepon, menyalakan rekaman video, dan berkata kepada Helena, tapi idemu sangat bagus, untuk mencegah publik khawatir tentang masalah ini di masa depan. Jika ada kesalahpahaman, lebih baik bagimu untuk menjelaskan situasinya kepada semua orang. Helena tidak terkejut bahwa Ye Feng akan melakukan hal seperti itu, jadi dia menghadap kamera dan berkata dengan susah payah, "Halo semuanya. Saya Helena. Saya telah menderita tetralogi Fallot bawaan sejak saya masih kecil. Sekarang gejalanya tiba-tiba, mungkin sulit untuk melewati penghalang ini. Mereka yang ingin melihat video ini, jangan salahkan siapapun atas kematian saya." Mendengar ini, Ye Feng dan Tuan Ye menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, mata Helena memerah dan berkata dengan serius, "Selain itu, saya ingin memohon semua orang untuk menyelamatkan ibu saya. Dia sekarang berada di bawah tahanan rumah oleh Putri Olivia dari keluarga kerajaan Nordik." Segera setelah itu, Helena sangat emosional dan menegur dengan marah, "Untuk memaksa saya menikahi keluarga Ye China dan memaksa saya untuk membantu keluarga kerajaan Nordik menarik dana keluarga Ye, dia dengan sengaja menempatkan ibu saya di bawah tahanan rumah dan menggunakan hidupnya. Keamanan adalah ancaman, memaksa saya untuk tunduk. Saya berharap Olivia dapat memulihkan kebebasan pribadi ibu saya di bawah tekanan setelah melihat video ini. Pada saat yang sama, saya juga memohon kepada pemerintah Nordik untuk memastikan keselamatan ibu saya." Berbicara tentang ini, Helena bahkan lebih emosional, dan dengan tegas berkata, "Saya juga berharap bahwa setelah kematian saya, pemerintah Nordik dapat menyelidiki kejahatan Olivia secara menyeluruh. Dia, penjahat berhati ular, tidak boleh lolos begitu saja, apalagi menjadi Ratu Eropa Utara berikutnya. Dia harus dikirim ke penjara dan menjadi penjahat yang dibenci oleh orang-orang di seluruh dunia." Melihat emosi Helena, Ye Feng tidak bisa menahan gemetar hebat. Dia buru-buru melangkah maju untuk menenangkan diri dan berkata, "Helena, jangan bersemangat, tubuhmu adalah yang paling penting sekarang." Helena memandang Ye Feng, tersenyum sedih, dan berkata, "Tidak apa-apa, jadilah. Setelah aku mati, tolong publikasikan seluruh video, sehingga itu akan banyak membantuku." Ye Feng terbatuk canggung, dan berkata, "Batuk, batuk, seharusnya, itu hanya masalah usaha. Omong-omong, bagaimana perasaanmu?" Helena tersenyum keras, "Saya merasa seperti pesawat yang macet, jatuh dengan cepat. Ketika jatuh ke tanah, semuanya gratis." Ye Zong di samping buru-buru berkata, "Helena, kamu masih berusaha bertahan sebanyak mungkin. Jika kamu bisa bertahan di Eropa Utara, itu akan menjadi yang terbaik. Ketika kamu tiba di Eropa Utara, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan temanmu, ibu lagi." Helena menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan lemah, "Saya mungkin tidak dapat bertahan, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Dengan video yang baru saja saya rekam, bahkan jika saya mati sekarang, Anda tidak perlu bertanggung jawab." Ketika Ye Zongquan mendengar kata-kata ini, suasana gugupnya langsung mereda. Pada saat ini, monitor di sebelah Helena mengeluarkan suara peringatan yang keras, dan indikator tekanan darah, detak jantung, dan oksigen darah Helena semuanya turun tajam. Begitu Direktur Zhao melihat situasi ini, dia buru-buru berteriak kepada para dokter yang sedang berkemas, "Pasien dalam kondisi kritis, bersiaplah untuk pertolongan pertama." Helena melambaikan tangannya dengan keras, dan berbisik, "Tidak masalah, tolong tinggalkan aku yang terakhir ini." Direktur Zhao memandang Ye Zongquan dan bertanya, "Tuan, apa maksudmu?" Ye Zongquan menghela nafas dan berkata, "Ikuti keinginan Putri Helena." Setelah berbicara, dia tidak ingin tinggal di ruang penyelamat yang tertekan seperti ini, jadi dia berbalik dan berjalan keluar. Orang tua seperti dia paling takut pada kesempatan seperti ini, bahkan jika orang yang terbaring di sana menerima penyelamatan bukanlah dirinya sendiri, itu akan selalu membuat mereka secara tidak sadar memikirkan dirinya sendiri. Melihat bahwa Ye Zongquan telah keluar, Ye Feng ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada Direktur Zhao, "Direktur Zhao, saya pikir kita harus diselamatkan. Jika tidak, jika seseorang dari keluarga kerajaan Nordik melakukan otopsi dan menemukan bahwa kita tidak mencoba menyelamatkannya pada saat terakhir,
Dia berkata mungkin mereka akan menggunakan pegangan ini untuk menyerang kita, mengatakan bahwa perawatan kita tidak efektif. Berbicara tentang ini, Ye Feng berkata sambil meringis, kalau begitu, bukankah kita akan memiliki kambing hitam di punggung kita?